Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Haris Firmansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pariwisata dan juga teman-teman semua. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami yaitu yang bertema pengembangan konsep wisata budaya. Nah, kelompok 4 ini beranggotakan oleh saya sendiri, Anggela Windy Jaskendini, kemudian Leonie Artanevia, kemudian ada Nadia Agustina, Nadia Indriani, Putri Ayu Ramadan, Refti Yusli Ananda, dan Talia Lania Arsi Salsabila. Nah, baik, untuk materi pertama terkait konsep pengembangan wisata budaya akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, perencanaan dan pengembangan kawasan wisata budaya merupakan salah satu bentuk konkret dari pelestarian budaya dan manfaat bagi perkembangan kepariwisataan, baik yang memiliki nilai pelestarian aset budaya, agar aset budaya tersebut dapat berfungsi lebih optimal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya karya-karya budaya bangsa dalam bentuk manajemen pengelolaan kebudayaan dan kepariwisataan yang baik. Kawasan wisata budaya merupakan implementasi yang didasari pada kedua kepentingan, yaitu mengembangkan kebudayaan dan kebudayaan menjadi bagian penting dalam menumbuh kembangkan kekuatan budaya lokal yang memiliki nilai unik selling point sebagai dasar untuk memasyarakatkan keunggulan komparatif dari segi budaya dan kepariwisataan. Nah, untuk materi selanjutnya terkait dengan tujuan dari pengembangan wisata budaya akan disampaikan oleh Talia Lania Arsi Salsabila. Kepada Talia dipersilakan. Baiklah, terima kasih banyak kepada moderator. Di sini saya ingin menyampaikan tentang tujuan dari pengembangan wisata budaya, yaitu ada 9 yang kami rangkum, diantaranya adalah yang pertama, itu meningkatkan jumlah kegiatan budaya melalui berbagai kegiatan ataupun pemandangan yang ada di kawasan wisata budaya. Yang kedua, mengembangkan pemahaman masyarakat terhadap dampak positif pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan dalam bentuk pengelolaan kawasan wisata budaya. Yang ketiga, kemudahan bagi wisatawan yang membutuhkan sajian kesenian dan kebudayaan dan usaha pariwisata sebagai penyedia fasilitas serta kesenian pelaku dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Yang keempat itu mengembangkan serta memelihara kebudayaan sebagai unsur pembangunan yang sejajar dengan unsur pengembangan lainnya. Yang kelima, pengembangan sistem pengelolaan bersama antara pelaku usaha pariwisata dengan pelaku kesenian dan budaya dalam memberikan pelayanan hiburan kepada wisatawan. Yang keenam, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi pengaruh budaya yang negatif. Yang ketujuh itu menyusun pengelolaan kawasan budaya yang memiliki kemampuan bersaing baik dari segi mutu maupun dari segi keragaman produk yang ditampilkan. Yang delapan itu meningkatkan apresiasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Dan yang terakhir itu adalah memperdayakan masyarakat untuk mengembangkan kemandirian dalam berkarya, baik bagi kepentingan pengembangan para pelaku budaya maupun para wisatawan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Talia karena telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Materi selanjutnya yaitu materi peran teknologi dalam memperluas jangkauan dan mempromosikan wisata budaya akan disampaikan oleh Saudari Leonie. Kepada Leonie dipersilakan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan peran teknologi dalam memperluas jangkauan dan mempromosikan wisata budaya. Yang pertama itu peran teknologi komunikasi dalam pariwisata mempermudah wisatawan untuk menemukan tempat wisata yang ada.
Nah, pemanfaatan teknologi dalam industri pariwisata juga memiliki peluang dan tantangan. Pariwisata adalah fenomena sosial, budaya, dan ekonomi yang memerlukan pemanfaatan teknologi untuk memperluas target market dan jangkauan. Pemasaran dari lokal ke global, digitalisasi operasional harian, konektivitas seluler, penjualan secara digital, penerapan teknologi baru, dan mengoptimalkan internet dapat membantu meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan dan mempromosikan destinasi wisata baru. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi sarana promosi pariwisata melalui digital marketing. Peran teknologi komunikasi dalam pariwisata cukup besar dan penting karena dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi dapat mempermudah wisatawan untuk menemukan tempat wisata yang ada. Selanjutnya itu pemasaran media. Pemasaran media online ialah cara yang efektif untuk menjual barang dan jasa secara online, sehingga dengan memanfaatkan pemasaran digital sebagai pengembangan teknologi dan komunikasi untuk mempromosikan tempat wisata, dapat membantu memfasilitasi pemulihan industri pariwisata tanah air melalui pemanfaatan teknologi. Sesungguhnya, kemajuan di bidang teknologi informasi yang semakin berkembang saat ini telah membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Selanjutnya itu adalah promosi. Promosi adalah bentuk komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Yang terakhir itu promosi pariwisata budaya menggunakan teknologi melibatkan penggunaan berbagai alat dan platform digital untuk menyebarkan informasi tentang warisan budaya suatu daerah kepada audiens yang lebih luas. Ini bisa meliputi penggunaan situs web, media sosial, aplikasi mobile, video promosi, tur virtual, dan teknologi lain untuk menyajikan informasi, gambar, dan video tentang destinasi budaya secara menarik dan menarik perhatian. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Leoni karena telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Kemudian materi lanjutannya terkait dengan peran aktif pemerintah, terkait dengan peran teknologi dalam memperluas jangkauan dan mempromosikan wisata budaya akan disampaikan oleh Nadia Agustina. Pada Nadia Agustina, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mempromosikan wisata budaya dengan teknologi. Ini memiliki beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, perekaman dan digitalisasi. Merekam dan digitalisasi objek wisata budaya untuk memperluas jangkauan dan menghidupkan kembali kesenian dan budaya tradisional. Yang kedua, media sosial dan platform berbagi. Menggunakan media sosial dan platform berbagi untuk mempromosikan wisata budaya dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian budaya tradisional. Yang ketiga, aplikasi mobile dan augmented reality. Mengembangkan aplikasi mobile dan augmented reality untuk memperluas jangkauan wisata budaya dan memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan imersif. Yang keempat, yaitu kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga pendidikan, yang dimana kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga pendidikan ini untuk mengembangkan program wisata budaya yang berkelanjutan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian budaya tradisional. Yang kelima, yaitu pengembangan aplikasi manajemen kawasan pariwisata budaya. Mengembangkan aplikasi ini untuk mengelola sumber daya dan fasilitas pariwisata budaya di desa serta secara lebih efisien dan meningkatkan pelestarian budaya lokal. Yang keenam, penggunaan teknologi digital dalam perencanaan perjalanan. Menggunakan teknologi ini seperti resepsionis dan mobile phone untuk mempermudah kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai hal, termasuk sektor pariwisata.
Yang ketujuh yaitu pengembangan ekosistem digital tours. Ini untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian budaya tradisional. Yang terakhir yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini sebagai media alat yang sangat efektif untuk mempromosikan dan memasarkan destinasi pariwisata budaya. Dengan menggunakan teknologi, wisata budaya dapat dipromosikan secara efektif dan efisien, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian budaya tradisional. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas penyampaian materi oleh Saudari Nadia Agustina. Materi selanjutnya terkait dengan peran aktif pemerintah dalam pengembangan objek wisata budaya akan disampaikan oleh Saudari Refti. Kepada Refti dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan peran aktif pemerintah dalam pengembangan objek wisata budaya. Jadi pemerintah daerah ini menjadi bagian yang sangat penting dalam pengembangan potensi pariwisata. Pariwisata di daerah itu sendiri. Hal ini dikarenakan pemerintah itu menjadi motivator dan fasilitator dalam pengembangan potensi pariwisata. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata menjelaskan peran pemerintah daerah dalam peningkatan potensi pariwisata, yaitu ada memfasilitasi, kemudian mendorong penanaman modal, pengembangan pariwisata, mengelola pariwisata, dan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan potensi pariwisata. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah itu dalam pengelolaan dan peningkatan potensi pariwisata itu sangat penting. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Refti karena telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Untuk materi lanjutan terkait dengan peran aktif pemerintah dalam pengembangan objek wisata budaya akan disampaikan oleh Saudari Putri Ayu. Kepada Putri Ayu dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya melanjutkan penjelasan tentang peran aktif pengembangan objek wisata budaya. Ada 3, yaitu motivator, fasilitator, dan dinamisator. Yang pertama yaitu motivator. Dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar usaha pariwisata terus berjalan. Investor masyarakat serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu fasilitator. Peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitator yang mendukung segala program yang diadakan oleh Dinas Pariwisata yang ada di daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah berperan memfasilitasi segala kegiatan dan penunjang yang mendukung serta diperlukan dalam pengelolaan peningkatan potensi pariwisata yang dimana dalam prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat. Yang terakhir yaitu dinamisator. Dalam pilar good governance agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta, dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergikan ketiga pihak tersebut agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Putrayu karena telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Kemudian materi terakhir terkait dengan pengembangan wisata budaya di Kalimantan Barat akan disampaikan oleh Nadia Indriani. Kepada Nadia Indriani dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya tentang pengembangan wisata budaya di Kalimantan Barat. Nah, pariwisata bisa membuat orang tertarik pada hasil kebudayaan dari luar budayanya. Selain itu, dorongan satu masyarakat untuk melakukan perjalanan menuju ke wilayah yang berbeda dengan wilayah aslinya. Keanekaragaman budaya itu kemudian menjadi budaya lokal bagi pemilik budaya tersebut. Budaya lokal telah menjadi membeda-bedakan tiap daerah dan suku bangsanya, sehingga tiap daerah tersebut menghasilkan keberagaman budaya material maupun budaya ide yang menjadi identitas masing-masing daerah. Nah, salah satu lokasi yang sering dijadikan sebagai tempat yang dikunjungi oleh wisatawan di Pontianak adalah Rumah Radang, yang menjadi identitas masyarakat yang ada di kota Pontianak. Rumah Radang adalah salah satu hasil karya yang terlahir dari kebudayaan Dayak di Kalimantan Barat, di mana selain sebagai simbol dari identitas ternyata Rumah Radang ini juga memiliki semiotika yang mencerminkan jati diri dari masyarakat suku Dayak. Sebagai aspek yang menarik dari Rumah Radang telah menarik perhatian penikmat kebudayaan yang membuat Rumah Radang menjadi destinasi wisata pengetahuan tentang budaya. Keberadaan Rumah Radang di Pontianak ini menyebabkan wisatawan lokal maupun mancanegara ingin berkunjung untuk melihat bagaimana sih Rumah Radang yang ada di Kalimantan Barat, seperti itu. Nah, kolaborasi dari beberapa jenis wisata yang dapat dilakukan dengan model paket tour, paket semacam ini juga dapat menarik wisatawan maupun dari lokal ataupun luar Pulau Kalimantan serta mancanegara. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, setiap kebijakan pariwisata yang dikaitkan dengan alam atau wisata dari tempat cagar alam, taman lindung, hutan, daerah pegunungan, dan lainnya harus dipayungi oleh undang-undang untuk menjamin kelestariannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia Indriani karena telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Nah, baik, itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Di sini saya akan menarik kesimpulan dari materi konsep pengembangan wisata budaya. Jadi, pariwisata dapat didefinisikan sebagai suatu perjalanan dari satu tempat menuju tempat lainnya yang bersifat sementara, yang biasanya itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin menyegarkan pikiran atau ingin liburan saja. Nah, wisata budaya merupakan suatu kegiatan wisata yang condong atau cenderung pada daya tarik wisata berwujud hasil-hasil dari seni budaya daerah tersebut. Contohnya seperti adat istiadat, upacara keagamaan, dan lain sebagainya. Perencanaan dan pengembangan kawasan wisata budaya merupakan salah satu bentuk konkret dari pelestarian budaya dan manfaat bagi pengembangan kepariwisataan, baik yang memiliki nilai pelestarian aset budaya, agar aset budaya tersebut dapat berfungsi lebih optimal untuk peningkatan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya karya budaya bangsa dalam bentuk manajemen pengelolaan kebudayaan dan kepariwisataan yang baik. Pemerintah daerah menjadi bagian yang sangat penting dari pengembangan potensi pariwisata. Hal ini sendiri dikarenakan pemerintah menjadi motivator dan fasilitator dalam pengembangan potensi kepariwisataan. Nah, sekian penyampaian presentasi materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri, terima kasih dan selamat pagi.